Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 471 sampai bab 480. Sebenarnya menggaruk itu, kurasa aku bisa menerimamu. Bahkan jika kamu tidak memenuhi semua persyaratan standar. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menjual mobil dan membeli rumah sendiri. Jika Anda setidaknya bisa melakukannya dengan benar, Anda akan mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di kantor publik. Anda akan memiliki asuransi sosial dan dana perumahan kemudian. Dengan begitu, kamu akan dapat memiliki kehidupan yang stabil di masa depan. Kau tahu, aku dulu memiliki seorang bawahan yang memiliki saudara perempuan hanya 3 tahun lebih tua darimu. Dia masih belum menikah. Setelah Anda tenang, saya bisa menjadi mak comblang Anda dan membantu Anda mendapatkan istri juga. Kata Willy. Gerald tercengang. Jadi, selama dia mau menyumbangkan uang kepadanya, Willy akan memberinya perlakuan yang begitu baik. Namun, Leila terkejut. Ayah, bukankah itu adik sekretaris? Kau tahu, lambat secara intelektual. Jadi bagaimana jika dia tidak mudah bagi siapapun untuk mendapatkan istri hari ini? Lihatlah kualifikasi Gerald. Aku bahkan tidak bisa menjamin bahwa pihak lain akan bersedia menikahi orang seperti dia. Pamanjung. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Gerald berusaha keras untuk tidak meledak dalam kemarahan. Wajahnya bergantian antara merah dan pucat. Dia hanya bisa menanggungnya dengan memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Sayangnya, Willy belum selesai. Setelah makan malam selesai, Willy segera menghubungi dealer mobil bekas bahkan tanpa menunggu Gerald turun tangan. Lagi pula, dia ingin Gerald menyumbangkan sebagian uang itu kepadanya sebelum menggunakan sisa uangnya untuk membeli rumah untuk dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengatur pekerjaan kontrak untuk Gerald juga. Paling tidak, dia akan menjadi bagian dari organisasi itu. Gerald, tentu saja, tidak mau melakukan semua ini. Dia sangat dekat untuk mengungkapkan identitasnya pada saat itu hanya agar dia bisa menamparkan semua wajah mereka. Namun, dia mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya sambil memikirkan kata-kata ayahnya untuk menjaga dirinya tetap tenang. Lagi pula, ayahnya mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu dengan Bibi Leia untuk mengecewakan Pamanjung. Karena dia belum tahu apa yang telah dilakukan ayahnya dengannya, dia tetap diam. Dia hanya ingin mengakhiri masalah ini dengan cepat. Setelah itu selesai, dia tidak ingin ada bagian dari mereka lagi dalam hidupnya. Mobil itu tidak masalah baginya. Jadi Gerald setuju saja. Baiklah, biarkan Douglas menemanimu saat kamu menjual mobilmu nanti. Setidaknya dia tahu lebih banyak darimu. Dengan begitu, kamu tidak akan tertipu tanpa menyadarinya. Kata Willy tanpa menyaring kata-katanya sedikit pun. Jika Douglas tidak mengajukan gagasan untuk menggunakan Gerald untuk menyumbang dan mengumpulkan uang untuknya, Willy tidak akan pernah bermimpi mendapatkan pekerjaan untuk Gerald. Dia bahkan tidak akan melakukannya bahkan jika itu hanya pekerjaan kontrak. Memikirkannya sekarang, begitu dia menerima uang sumbangan, dia bisa secara acak mengatur agar Gerald bekerja sebagai juru tulis di departemen manapun. Dengan begitu, Gerald akan bisa menghasilkan setidaknya $2.000 sebulan. Willy merasa bahwa dia sudah sangat membantu Gerald. Tentu saja, Douglas setuju untuk pergi bersama Gerald. Niatnya jelas. Dia ingin Willy mengambil semua uang Gerald dan bahkan mobilnya. Mari kita lihat Gerald mencoba pamer di depannya lagi di masa depan. Tanpa diduga, Gerald agak rela menyetujui semua ini hanya demi mendapatkan pekerjaan. Haha, tentu saja. Gerald sudah tahu apa yang ada di benak Douglas dan Pamanjung. Dia hanya melakukan ini untuk menarik garis perbedaan yang jelas di antara mereka di masa depan. Dengan begitu, dia akan memiliki alasan bagus untuk menolak permintaan ayahnya di masa depan jika dia memintanya untuk membantu keluarga ini lagi. Leila dan beberapa teman dekatnya mengikuti Douglas dan Gerald ke toko mobil bekas. Bos,
Kami di sini untuk menjual mobil. Seorang pria muda berlari keluar dari toko begitu dia mendengar orang-orang memanggilnya. Kedatangan. Oh wow, Mercedes-Benz G500. Ketika Douglas melihat bos tempat itu, dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Dia akan menjadi orang yang berbicara dengannya dalam transaksi ini. Tujuannya adalah untuk membuat bos menurunkan harga mobil sebanyak mungkin untuk Geralt. Ketika Douglas menoleh untuk mengintip reaksi Geralt terhadap ini, dia terkejut melihat bahwa Geralt malah tersenyum. Seno, mendengar namanya. Bos mendongak dan dia tercengang ketika melihat Geralt. Dia tersenyum lebar dan menepuk pahanya 2 kali. Yah, persetan denganku. Geralt, apakah itu benar-benar kamu? Seno berjalan menuju Geralt dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bos di sana sebenarnya adalah tetangga masa kecil Geralt yang juga dianggap Geralt sebagai sahabatnya. Seno hanya 6 bulan lebih tua dari Geralt dan keduanya sering bermain bersama sebagai anak-anak. Seno selalu baik padanya, kembali ketika mereka masih muda. Keduanya berada di puncak kelas secara akademis. Namun, karena beberapa alasan, Seno berhenti belajar sebelum bisa menyelesaikan sekolah menengah pertama. Sejak saat itu, ia belajar cara memperbaiki dan memperbaiki mobil. Tanpa diduga, beberapa tahun kemudian, Seno akan baik-baik saja. Dia bahkan pemilik toko mobil bekas sekarang. Sejak Geralt meninggalkan kampung halamannya untuk kuliah di kota lain, dia sudah lama tidak pulang. Akibatnya, keduanya jarang menghubungi satu sama lain dalam 2 tahun terakhir. Meski begitu, mereka tetap berteman dekat sejak kecil. Bahkan jika mereka tidak bertemu satu sama lain dalam 1 dekade, perasaan sukacita seperti anak kecil yang mereka bagikan akan tetap ada. Kamu bajingan, kapan kamu kembali? Kenapa kau tidak meneleponku? Tanya Seno sambil memukul punggung Geralt dengan main-main beberapa kali. Oh, saya baru saja kembali beberapa waktu lalu. Sudah lama sejak saya kembali. Jadi saya tinggal di Serene County untuk saat ini. Jawab Geralt sambil tersenyum bahagia. Seno, itu pelanggan. Jadilah profesional, teriak seorang wanita saat dia keluar dari toko. Dia berpakaian modis dan dia terlihat seumuran dengan Geralt. Tentu saja, Geralt juga tahu siapa dia. Dia berasal dari sekolah menengah pertama dan saat itu, dia menjalin hubungan dengan Seno. Keluarganya memiliki supermarket di kota dan mereka cukup baik untuk melakukannya. Tampaknya keduanya masih mempertahankan hubungan mereka bahkan setelah bertahun-tahun. Heh, jangan bilang kamu lupa tentang Sienna, kata Seno sambil tersenyum. Dia tunanganku sekarang. Kami berdua bertunangan hanya 3 bulan yang lalu. Oh, itu Geralt. Dan di sini saya bertanya-tanya siapa itu. Cepat dan sambut pelanggan. Ketika Sienna melihat Geralt, dia hanya menatapnya dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak benar-benar membenci atau memandang rendah dia, tetapi Geralt masih bisa merasakan sedikit kebencian melalui cara dia memandangnya. Geralt hanya tersenyum canggung setelah mendengar itu. Bos, apakah kamu sudah selesai? Kami sudah berdiri di sini untuk sementara waktu. Apa kalian berdua sudah selesai mengobrol? Tanya Douglas sambil mengetuk-ngetukkan kakinya. Douglas merasa sedikit kesal untuk berpikir bahwa pemilik toko mobil bekas ini sebenarnya adalah teman dekat Geralt. Tidak mungkin dia bisa membuat Geralt menderita kerugian sekarang. Oh, siapa penjualnya? Apakah kamu orangnya? Kata Seno sambil tersenyum sambil menatap Douglas. Ah, bukan aku yang kau cari. Saya hanya membantu Geralt menjual Mercedes-Benz G500 miliknya. Dia sudah mengendarainya untuk sementara waktu sekarang jadi. Saya akan mengatakan $150.000 harus melakukan trik. Douglas menjawab. Dia kemudian segera menatap Geralt sebelum berkata, Geralt, ini temanmu kan? Tidakkah Anda merasa tidak enak menjual mobil Anda kepadanya dengan harga setinggi itu? Lagi pula, itu sudah bagus jika Anda bisa mendapat untung. Dia bahkan tidak akan menunggu Geralt untuk menjawab. Seno di sisi lain, terkejut. Geralt, ini mobilmu. Aku akan menjelaskan semuanya padamu suatu hari nanti. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa saya senang Anda adalah orang yang saya jual mobilnya. Jawab Geralt sambil tersenyum. Seno hanya mengangguk sebelum perlahan berjalan di sekitar mobil saat dia memeriksanya. Dia kemudian membuka kap mobil untuk melihatnya dari dalam. Mobil ini berharga $300.000. Sepertinya Anda belum mengendarainya selama lebih dari sebulan. Geralt, jujur,
Kenapa kamu malah menjual mobil ini? Terlebih lagi, Anda berencana menjualnya hanya dengan 150.000 dolar. Dan siapa anak ini? Tanya Seno sambil menatap Douglas. Dia tahu Douglas sedang tidak baik-baik saja saat dia menyebutkan menjual mobil hanya dengan 150.000 dolar. Dia terburu-buru menjual mobil karena dia ingin mendapatkan rumah, istri, dan juga pekerjaan. Dengan jumlah itu, Paman Jung dan saya dapat membuat semua pengaturan yang diperlukan untuknya. Dia akan memiliki pekerjaan tetap yang tidak akan pernah dia hilangkan seumur hidupnya. Haha, jawab Douglas dengan angkuh. Oh, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Pria Paman Jung ini benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil untukmu dan juga sebagai istri. Seno menatap Gerald dengan ekspresi senang di wajahnya. Jika Gerald bisa mendapatkan semua itu hanya dari menjual mobil, maka transaksi ini akan sangat berharga. Mau tak mau dia merasa bahagia untuk Gerald, sahabatnya. Gerald hanya bisa menjawab dengan senyum masam di wajahnya. Dia tidak bisa hanya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya melakukan semua ini untuk membantu ayahnya membalas budi. Saya ingin membelinya dari Anda sekarang, tetapi saya tidak punya banyak uang. Juga, apakah Anda merokok? Aku harus merepotkanmu untuk mengurus urusan kakakku, kata Seno sambil mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya ke arah Douglas. Namun, Douglas tidak mengambil rokoknya. Dia malah mengeluarkan miliknya dan menyalakannya. Oh, jadi Anda tidak punya uang untuk membeli mobil dari kami. Mengapa repot-repot membuka toko mobil bekas? Lupakan saja. Mari kita lihat toko mobil bekas tepat di seberang jalan. Anda bisa melihatnya sendiri kan, Gerald? Temanmu tidak punya uang untuk membeli mobil ini, kata Douglas sambil meringis saat dia melihat Seno dan Gerald. Anda tidak perlu memberi saya 150.000 dolar. Anda tahu apa? Saya hanya memberikan mobil itu kepada Anda. Lagi pula aku tidak perlu mengemudikan mobil ini lagi, kata Gerald dengan tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Gerald, apakah kamu gila? Leila. Dari semua orang yang meneriaki proposal Gerald, dia memiliki ekspresi heran di wajahnya saat dia melihat Gerald. Mobil adalah aset terbesarnya dan dia hanya akan memberikannya kepada temannya secara gratis. Gerald, ini bukan waktunya untuk pamer. Leila berpikir dalam benaknya. Dengan panik, meskipun Leila baru-baru ini mulai mengubah pendapatnya tentang Gerald, mau tak mau dia merasa marah dengan kata-katanya. Sebelum pergantian peristiwa ini, Leila bahkan diam-diam menganggap Gerald sebagai pacarnya. Sekarang, dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Dari sudut pandang orang luar, hampir seolah-olah dia menganggap mobil itu miliknya. Aku tidak bisa menerima itu. Ini adalah mobil yang relatif baru, saudara. Saya tidak bisa melepaskannya begitu saja dari Anda secara gratis. Bagaimana dengan ini? Saya memiliki sekitar 100.000 dolar di tangan sekarang. Saya akan membeli mobil itu dengan harga pasar 270.000 dolar. Saya akan membayar sisa uangnya setelah saya menjual mobil ini. Sepakat, jika itu masalahnya, kamu bisa membelinya dariku seharga 100.000 dolar. Jawab Gerald dengan senyum masam di wajahnya. Dia tahu bahwa Seno tidak akan menerima mobil itu secara gratis tidak peduli apa yang dia lakukan. Namun, bagaimana Mercedes-Benz G500 milik Gerald bisa menebus insiden yang terjadi saat itu? Gerald menepis pikiran itu dari benaknya untuk saat ini. Serius, jangan khawatir tentang itu, Seno. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Beli saja seharga 100.000 dolar. Sekarang bawakan kami kontraknya, sobat, kata Gerald sambil menepuk bahu Seno. Seno terdiam dan hanya menurut. Dia telah memutuskan bahwa dia akan mengembalikan uang itu kepada Gerald begitu mobil itu terjual. Kontrak tidak terlalu penting baginya. Saat Gerald menandatangani kontrak, Leila tampak bingung sementara Douglas diam-diam sangat gembira. Mobil itu sekarang resmi dijual dan Gerald akan memberi Willy 70.000 dolar untuk penggalangan dananya. Setelah melakukannya, Gerald hanya memiliki sisa 30.000 dolar. Douglas, Leila, kakak sepupuku menjual rumah. Dia baru saja membuka bisnis baru-baru ini dan dia belum pulang kerja pada jam ini. Karena Gerald membeli rumah, mengapa saya tidak meneleponnya? Dia bisa membelinya darinya. Namun, ketahuilah, 30.000 dolar itu hampir tidak cukup untuk uang muka. Kata salah satu teman Leila yang mengikuti mereka. Pergi untuk itu.
Jawab Leila sambil mengangguk sedikit. Setelah uang muka dilakukan, Geralt secara resmi akan menjadi orang miskin lagi. Selain rumahnya dan hipotek yang harus dia bayar, dia tidak punya apa-apa lagi. Bagi Leila, itu setara dengan Geralt yang kehilangan semua karisma awalnya. Perasaan apapun yang dia miliki untuknya, sekarang berada 6 kaki di bawahnya. Pindah kembali ke Geralt. Satu-satunya alasan mengapa dia berjanji untuk menyerahkan mobilnya dan menyumbang kepada Willy, hanya karena dia ingin membayar hutang atas nama ayahnya. Jika bukan karena ayahnya, Geralt akan gila jika benar-benar diganggu oleh seseorang yang sangat kecil seperti Willy. Ternyata rumah yang ditawarkan saudara sepupu teman Leila itu berada di lokasi yang cukup bagus. Geralt sendiri telah merencanakan untuk membeli beberapa rumah di Serene County sehingga dia dapat mengatur perumahan dan akomodasi untuk beberapa eksekutifnya. Meskipun rencana awalnya adalah membeli seluruh bangunan sehingga dia bisa menggunakannya sebagai asrama staf, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memeriksa rumah dan memesan salah satu unit terlebih dahulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Seno, Geralt pergi bersama sekelompok orang. Itu relatif mudah untuk membeli rumah. Yang harus dilakukan Geralt hanyalah memilih dari sejumlah rumah, membayar uang muka, dan menandatangani kontrak. Setelah itu, dia hanya perlu menunggu bank menyetujui pinjamannya. Oh, sepupu dan Douglas yang tampan. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Karena ini sudah sangat larut, silakan tinggal. Aku akan mentraktir kalian berempat makan malam. Kakak sepupumu mentraktir kalian semua hari ini, kata sepupu gadis itu. Senang telah melakukan penjualan. Adapun Geralt, dia hanya berdiri di samping sambil memegang akta dan kontrak pembelian rumah. Dia adalah orang yang membayar rumah itu, namun pramuniaga itu mengabaikannya begitu saja. Tentu saja, begitu dia melihat Geralt, dia bisa langsung tahu bahwa dia hanyalah orang bodoh yang belum melihat sebagian besar dunia. Dia bahkan tidak repot-repot menyanjungnya sama sekali. Setelah transaksi selesai, dia bahkan memiliki lebih sedikit alasan untuk ingin berada di dekatnya. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Saya tidak bisa membiarkan Anda mentraktir kami makan malam-malam ini. Sebaliknya, karena Geralt membeli rumah hari ini, seharusnya dia yang merawat kita. Kata Douglas sambil tertawa bahagia. Iya, kami sudah berlarian denganmu dari jam 7 malam. Sekarang hampir jam 11. Terlebih lagi, kami membantu Anda mengamankan rumah untuk diri sendiri. Anda tahu, jika Anda bukan seseorang yang akrab, Anda bahkan tidak akan bisa membeli rumah ini dengan harga ini. Kamu harus berterima kasih. Balasan datang dari salah satu teman Leila. Baiklah, baiklah, gadis-gadis. Katakan apa, saya akan membayar apapun yang kita makan malam ini. Kita bisa menghabiskan hingga $1.500 malam ini, kata Douglas sambil tersenyum. Tapi Douglas, kenapa kamu yang membayar? Geralt jelas yang seharusnya memperlakukan kita. Yah, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku berutang uang sebanyak itu kepada Geralt. Jika saya membayar jumlah itu untuk makan malam, IOU akan lunas sepenuhnya. Douglas berpikir pada dirinya sendiri saat itu, bahwa Geralt seharusnya tidak mempertimbangkan untuk merebut kembali $1.500 darinya. Dia lebih suka menggunakan uang itu untuk menghibur semua orang daripada mengembalikan uang itu kepadanya. Baik, ayo pergi. Sudah waktunya aku pulang kerja hari ini, kata pramuniaga dengan gembira. Pada saat itu, ponsel Leila mulai berdering. Itu Willy. Apa ini? Bukankah kita sudah sepakat bahwa dia akan menyumbangkan setidaknya $120.000 agar aku bisa mencarikannya pekerjaan? Mengapa hanya ada $70.000? Ayah, dia menjual mobil itu hanya dengan $100.000 karena pembelinya adalah temannya. Idiot itu, saya hanya akan memberinya penghargaan untuk $70.000. Adapun peluang kerja, saya hanya akan mengaturnya untuknya di masa depan. Puff, jawab Willy dingin sebelum menutup telepon. Geralt, ayahku bilang. Leila merasa sedikit malu saat melihat Geralt. Dia tidak tahu bagaimana memberitahunya bahwa dia tidak akan segera diberikan pekerjaan. Geralt hanya tersenyum tipis. Dia sudah mengantisipasi hal ini terjadi. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir mencari pekerjaan untukku. Untuk makan malam, kalian semua pergi duluan. Saya tidak ikut. Selamat tinggal. Saat dia berbicara,
Dia mengeluarkan IOU Douglas dari sakunya sebelum merobeknya menjadi dua di depan mereka dan membuangnya ke tempat sampah. Saat dia berjalan pergi, dia tidak merasa marah karena suatu alasan, meskipun mereka terus-menerus mengejeknya. Butuh beberapa saat, tetapi Geralt segera menyadari bahwa itu karena mereka tidak berasal dari dunia yang sama dengannya. Dia tidak perlu menyimpan dendam terhadap semut seperti mereka. Adapun keluarga Jung, dia sudah menyumbangkan cukup dana untuk membantu mereka kembali. Terlebih lagi, dia bahkan telah menyumbang kepada Willy untuk membantunya mengumpulkan dana. Terlepas dari berapa banyak hutang ayahnya pada Paman Jung, jumlah uang ini pasti akan menyelesaikan apapun yang masih menjadi hutang ayah Geralt kepada keluarga Jung. Tidak akan ada lagi hutang di pihak ayahnya. Ini adalah sesuatu yang Geralt yakini. Karena itu, dia tidak perlu khawatir atau bahkan peduli tentang mereka lagi. Makan malam bersama mereka tidak akan ada artinya. Malam itu, Geralt kembali ke hotel untuk tidur. Pukul 7 keesokan harinya, teleponnya mulai berdering. Itu adalah Seno. Selamat pagi, Geralt. Anda bangun. Jika Anda bebas, mengapa tidak datang ke toko saya? Saya punya sarapan lezat yang luar biasa menunggu Anda di sini. Oh, dan omong-omong, saya sudah menjual mobil Anda. Ayo datang dan mari kita rayakan itu, kata Seno melalui telepon. Setelah mengetahui bahwa Geralt mungkin sangat membutuhkan uang, Seno menghabiskan sebagian besar malam menghubungi beberapa teman dan rekan-rekannya untuk mencari pembeli mobil Geralt. Geralt sendiri juga merindukan Seno. Bahkan jika dia tidak menelepon Geralt, Geralt akan pergi mengunjunginya. Lagi pula, dia sudah berpikir untuk mengunjungi Seno jauh sebelum kembali ke Kabupaten Serene. Setelah dia selesai mencuci dan mengenakan satu set pakaian baru, Geralt langsung menuju ke toko mobil bekas Seno. Setelah tiba di toko yang familiar, Seno segera menyeret Geralt ke sebuah ruangan dan mengunci pintu di belakangnya. Pagi Geralt, Anda adalah salah satu bastard yang beruntung. Seorang teman saya membantu kami menghubungi pembeli tadi malam. Haha, saya berhasil menjual mobil Anda dengan tepat $280.000. Dan sebelum Anda mengatakan hal lain, Anda membawa $107.000 kembali. Apakah Anda suka atau tidak? Saya masih akan menghasilkan keuntungan $10.000. Semua berkat Anda. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia menyerahkan cek kepada Geralt. Secara alami, Geralt tidak mau menerimanya. Lagi pula, Geralt bahkan tidak yakin apakah Seno benar-benar mendapatkan uang dari transaksi tersebut. Saat mereka berdua terus mendorong cek itu bolak-balik, ketukan panik tiba-tiba mulai menggedor pintu yang terkunci. Seno, buka pintunya sekarang. Pernahkah Anda melihat buku tabungan bank $15.000 saya? Suara itu milik Sienna yang baru saja keluar dari dapur. Buku tabungan bank $15.000? Tanya Geralt, sedikit terkejut. Sebelum Seno bisa menghentikannya, Geralt telah membuka pintu untuk melihat Sienna yang sangat cemas. Oh, jangan khawatir tentang itu. Aku harus menggunakan uang itu, kata Seno sambil tersenyum. Untuk apa kau menggunakannya? Dan apa yang Anda pegang di tangan Anda? Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan dengan cek sebesar itu? Kecemasan dalam suara Sienna tampaknya semakin menjadi. Uangnya untuk Geralt. Bagaimana mungkin kami bisa membeli mobil yang hampir benar-benar baru hanya dengan $100.000? Apalagi ini Mercedes-Benz G500. Jawab Seno. Dan mengapa itu tidak mungkin? Apa yang salah dengan mendapatkan sebagian dari uangnya? Seno, kamu tidak bisa menipu orang lain dari uang mereka tapi kamu pasti bisa menipu dia. Beri aku ceknya, teriak Sienna sambil merebut cek itu dari tangannya. Puff. Kami telah menjual mobil dengan total $270.000. Kami sudah memberi Geralt $100.000 dan kami juga harus memberi temanmu $15.000 untuk memperkenalkan pembeli kepada kami. Mendengar ini, Sienna melihat cek dan tersentak ngeri melihat jumlah yang tertulis di sana. $170.000. Seno, apa artinya ini? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda menggunakan $15.000 kami sendiri untuk Geralt? Kami akan kehilangan $15.000 dalam transaksi besar ini. Apakah kamu sudah gila? Dengan gemetar, Sienna segera mengambil sebotol anggur sebelum melemparkannya ke arah Seno. Meskipun tidak mengenai siapapun, itu jatuh tepat di depan Geralt. Seno sendiri menjadi cemas melihat tindakannya.
Keduanya tampak bersiap-siap untuk bertarung. Sebenarnya, mobil itu tidak dijual seharga $280.000. Seno telah menghabiskan uangnya sendiri untuk mencari pembeli. Pada akhirnya, transaksi itu memberinya keuntungan nol. Dia melakukan semua ini karena dia bisa merasakan bahwa Geralt sangat marah malam sebelumnya. Seno berasumsi bahwa itu karena masalah moneter. Karena itu, dia ingin membantu Geralt mendapatkan uang secepatnya. Seno, misalnya, lebih dari bersedia melakukannya untuk sahabatnya. Sayangnya, Sienna tidak memiliki semua itu. Serahkan ceknya. Sienna, saya memastikan bahwa Geralt mendapatkan $270.000 penuh. Langkahi dulu mayatku. Geralt berhutang banyak pada kita. Ingat Seno, kamu tidak akan dikeluarkan jika kamu tidak menikam seseorang karena Geralt. Saya tidak akan harus menjalani kehidupan seperti ini dengan Anda jika bukan karena dia. Kamu berada di puncak kelasmu saat itu. Jawab Sienna sambil mulai menangis. Apa itu Sienna? Apa yang kamu bicarakan? Kutuk Seno saat wajahnya memerah karena marah. Geralt terjebak di antara pertarungan dan dia hanya bisa mencoba untuk meredakannya. Sejujurnya, Geralt merasakan kepedihan di hatinya saat Sienna mengingat kembali ingatan akan kejadian itu. Baik Geralt maupun Seno berasal dari keluarga miskin. Mereka telah tumbuh dengan gaya hidup yang sama dan kekayaan yang sangat kecil, membuat keduanya menjadi orang kepercayaan yang sangat dekat. Sementara keduanya dulu belajar bersama, Seno, tidak seperti Geralt, tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi dia juga suka berkelahi. Tidak jarang Seno ketahuan berkelahi dengan orang lain, bahkan sejak usia muda. Dia bahkan berjuang untuk Geralt juga. Geralt telah mengalami lebih banyak intimidasi di sekolah menengah dibandingkan dengan waktu di SMP, karena Seno masih melawan pengganggu untuknya saat itu. Itu semua berubah ketika insiden itu terjadi. Kembali selama hari-hari sekolah menengah pertama mereka, Geralt memiliki teman dekat wanita. Mereka tidak benar-benar menjalin hubungan saat itu. Yang paling sering mereka lakukan adalah saling berkirim surat. Namun, siswa lain yang adalah seorang gangster terkenal tertarik pada gadis yang sama. Karena dia tahu bahwa Geralt memiliki hubungan dekat dengannya, dia membawa beberapa anggota gengnya untuk memukuli Geralt sepulang sekolah suatu hari nanti. Seno bersama Geralt saat itu dan ketika dia melihat sahabatnya akan dipukuli, dia membantu Geralt melawan. Dalam keadaan panik, Seno menikam anak gangster itu dengan pisau. Meskipun beruntung tidak ada yang terbunuh hari itu, Seno harus dikeluarkan dari sekolah karena insiden itu. Setelah Seno diusir, Geralt dipukuli beberapa kali. Bahkan gadis yang diincar gangster itu meninggalkan Geralt, malah memilih untuk bersama si pengganggu. Alasan mengapa Geralt menjadi takut dan malu pada gadis-gadis setiap kali dia melihat mereka selama tahun-tahun sekolah menengah dan universitasnya, secara langsung terkait dengan acara ini. Setelah Seno dikeluarkan dari sekolah, dia hanya melanjutkan hidupnya di jalanan. Dia jarang sekali berada di rumah. Apalagi, saat Geralt masuk SMA, Seno terus mengganti nomor teleponnya. Sulit bagi Geralt hanya untuk bisa menghubunginya sesekali. Sejak hari itu, Geralt selalu menyimpan pengorbanan dan kebaikan Seno jauh di dalam hatinya. Ini karena masa depan Seno yang mungkin hebat telah hancur oleh satu peristiwa, dan itu secara langsung disebabkan oleh Geralt. Sienna tahu tentang semua ini dan inilah mengapa dia tidak menyukai Geralt. Sienna sebenarnya adalah gadis yang sangat baik. Keluarganya memiliki supermarket besar di kota dan mereka sangat kaya. Namun, dia tidak pernah membenci atau memandang rendah Seno. Bagaimanapun, dia telah berkencan dengan Seno sejak tahun pertama sekolah menengah pertama hingga saat ini. Oleh karena itu, Geralt selalu memiliki kesan yang sangat baik tentang Sienna. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dikatakan Sienna atau seberapa buruk dia memperlakukannya, Geralt sama sekali tidak bisa merasa marah padanya. Lagi pula, Seno sepertinya baik-baik saja dengannya. Ini membuat Geralt merasa lebih bahagia dan dia tidak akan menahan apapun terhadap tunangan sahabatnya. Butuh beberapa waktu dan bujukan, tetapi dia akhirnya berhasil mencegah pertarungan menjadi terlalu liar. Setelah keadaan sedikit tenang, Sienna pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan yang baru setengah matang sebelum dia habis. Saat mereka makan, Seno dan Geralt mengobrol tentang berbagai hal yang terjadi di masa lalu.
Geralt juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Seno bahwa dia benar-benar telah memenangkan Mercedes-Benz G500 di sebuah acara. Geralt masih ragu apakah dia harus memberitahu Seno tentang identitas aslinya. Ini terutama karena Geralt takut jika dia memberitahu Seno kebenaran secara tiba-tiba, maka persaudaraan tulus yang mereka bagikan akan hilang begitu saja. Tentu saja, karena Geralt sekarang kembali ke Serene County, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Seno sebanyak yang dia bisa. Baiklah, bagaimana jika kita melakukan ini sebagai gantinya? Aku benar-benar tidak nyaman menerima begitu banyak uang darimu, Geralt. Saya sudah memiliki kehidupan yang stabil dan saya bahkan memiliki tunangan sekarang. Anda, bagaimanapun, belum menetap. Anda mungkin menemukan pacar di kota dan dia mungkin ingin menikah dan tinggal bersama Anda di masa depan. Anggap ini sebagai investasi dari saya untuk kebahagiaan masa depan Anda. Saya hanya akan mengambil kembali sejumlah kecil uang, dan Anda mengambil sisanya. Bagaimana dengan itu? Seno masih bersikeras memberi Geralt sejumlah uang. Namun, Geralt terus menolak. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan segera pergi jika Seno terus bersikeras memberinya uang. Mendengar itu, Seno menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum akhirnya menyerah. Hei Seno, bukankah cara ini lebih baik? Dengan uang itu, Anda akan dapat mengembangkan bisnis Anda. Dengan begitu, Geralt akhirnya bisa membalas semua yang telah kamu lakukan untuknya. Sienna terlihat lebih bahagia saat dia melihat Seno menyerah. Namun, dia juga tahu bahwa Seno sedikit kesal. Ngomong-ngomong, Seno, rekan lamaku menelepon tempo hari. Dia mengatakan bahwa salah satu sahabatnya sedang terburu-buru untuk menikah dan dia seumuran dengan kita. Dia mengatakan kepada saya untuk memperkenalkan orang baik kepada temannya. Tetapi saya tidak memikirkan siapapun hari itu. Mengapa kita tidak mencoba memperkenalkan Geralt padanya? Mereka bisa pergi kencan buta dan jika semuanya berjalan lancar, Geralt bisa bertemu calon istrinya. Begitu saja. Anda pada dasarnya akan membantu Geralt menemukan pasangan hidupnya. Seno menepuk pahanya sebelum tertawa keras. Kau dengar itu Geralt? Sudah waktunya untuk kencan buta, saudara. Karena dia ingin menikah dengan cepat. Dengan sedikit keberuntungan, kalian berdua bisa menikah tahun ini. Saya yakin dia tidak akan seperti gadis-gadis yang Anda temui di kota. Mereka memiliki standar yang terlalu tinggi dan keluarga mereka. Mungkin standar yang lebih tinggi dari gadis-gadis itu sendiri. Mereka terlalu tidak realistis, kata Seno sambil menggelengkan kepalanya. Geralt menggelengkan kepalanya sendiri, menandakan bahwa tidak perlu ada kencan buta. Kenapa tidak? Tidak ada ruginya bagi Anda jika tetap tidak berhasil. Secara alami, saya tidak meminta Anda untuk segera menikah. Jika Anda berdua cocok dan cocok satu sama lain, bagus untuk Anda. Jika tidak, tidak ada yang salah dengan itu. Paling tidak, kalian berdua bisa menjadi teman biasa kalau begitu. Seno benar-benar mempertimbangkan segalanya untuk Geralt. Justru karena itulah Geralt merasa tidak enak menolak niat baik sahabatnya. Terlebih lagi, Geralt tidak bisa begitu saja memberitahu Seno bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya hanya karena dia sebenarnya adalah pewaris kaya. Hubungan baik mereka bisa berantakan di sana dan kemudian, melihat tidak ada pilihan lain, Geralt hanya tersenyum pasrah sambil mengangguk. Baiklah, aku akan mencobanya. Dia memutuskan untuk setidaknya bertemu gadis itu sekali dan seperti yang dikatakan Seno, itu bukan masalah besar. Paling tidak, seperti yang Seno katakan, mereka berdua bisa menjadi teman biasa. Hahaha, itu diselesaikan kemudian. Saya akan mulai membuat pengaturan segera. Gadis itu juga tinggal di Serene County. Mari kita lihat apakah kita bisa menyiapkan kalian berdua untuk makan siang bersama hari ini. Kata Sienna senang. Setelah menyelesaikan sarapan mereka, Sienna menyuruh Geralt untuk kembali dan berganti pakaian yang lebih bagus terlebih dahulu untuk mempersiapkan kencan butanya. Tidak lama setelah Geralt meninggalkan toko Seno, dia menerima telepon dari Zack. Itu tentang liontin batu giok. Zack berhasil menghubungi seorang master tua yang berpengalaman di sebuah jalan antik dari batu giok di Serene County. Dia rupanya sangat terkenal di daerah setempat. Terlebih lagi, dia juga diberitahu bahwa tuan tua itu mewarisi keahliannya dari leluhurnya. Ini sempurna karena Geralt membutuhkan orang yang berpengalaman seperti ini untuk membantu mengidentifikasi dan menilai batu giok kuno tersebut.
Geralt memutuskan bahwa dia akan membiarkan tuan tua itu mencoba mengidentifikasi dan menilai liontin batu giok terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa, Geralt hanya akan mencari master batu giok lain dari seluruh negeri. Lagi pula, jika bahkan Dekan tidak tahu apa-apa tentang identitas Sarah Macamer, bagaimana lagi Geralt bisa mengetahui apapun tentang dia? Satu-satunya petunjuknya adalah liontin batu giok ini, dan Geralt mengerti itu. Awalnya, Zack ingin menemani Geralt menemui tuannya. Namun, ayah Geralt mengatakan kepadanya bahwa semakin sedikit orang yang tahu tentang Sarah Macamer, semakin baik. Selain itu, Zack juga sangat sibuk sekarang sehingga Geralt menolak tawarannya. Lagi pula, Geralt kebetulan juga mengenal jalan itu dengan baik. Jalan antik itu tidak terlalu besar dan hanya ada beberapa toko yang menjual porselen antik di sana. Zack, sebagai seorang profesional, telah mengatur pertemuan Geralt dengan tuan tua itu. Karena itu, lelaki tua berkacamata dengan janggut putih panjang sudah ada di sana menunggu Geralt saat Geralt tiba di tokonya. "Bapak, Crawford, kurasa, namaku Matthew Sik," kata lelaki tua itu sambil tersenyum pada Geralt. "Halo, Tuan Sik, senang bertemu dengan Anda. Mari kita langsung ke bisnis." "Ya, lihat. Saya ingin bertemu dengan Anda hari ini karena saya membutuhkan Anda untuk membantu saya mengidentifikasi dan menilai liontin batu giok. Saya ingin tahu berapa umurnya sebenarnya dan jika mungkin, dari mana asalnya juga. Pada dasarnya, semakin banyak detail yang bisa Anda berikan kepada saya, semakin baik," kata Geralt sambil menyerahkan liontin giok kepada tuan tua dengan hati-hati. Ketika Matthew melihat liontin batu giok, dia sedikit terkejut. Dengan hati-hati mengambil liontin itu, dia menyipitkan matanya saat dia mendekatkannya ke wajahnya. Dia tampak seperti ahli berpengalaman. Seperti yang dikatakan Zack, "Saya harus berterima kasih, Mer. Crawford, karena mengizinkan saya melihat batu giok yang sangat langka dengan mata kepala sendiri. Faktanya, ini adalah salah satu jenis batu giok yang paling langka. Ini kualitas terbaik, Tuan Crawford. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, bagaimana Anda mendapatkan batu giok ini?" tanya Matthew sambil menatap Geralt dengan penuh minat. Matthew tidak bisa menebak seumur hidupnya mengapa Geralt memiliki sepotong batu giok yang begitu mahal padanya. Sebelumnya ketika Geralt dipanggil oleh Matthew dengan namanya, dia berasumsi bahwa Zack telah mengatur seluruh pertemuan untuknya. Namun, Zack tampaknya telah mengabaikan identitas asli Geralt dan Geralt bersyukur untuk itu. Geralt menjawab, "Bagaimana saya mendapatkannya tidak penting, Tuan Sik. Sudahkah Anda berhasil mengidentifikasi asal-usul liontin batu giok ini?" "Ah, aku mengerti. Maafkan aku karena usil. Juga, agak sulit bagi saya untuk mengidentifikasi asal-usul liontin batu giok dengan segera. Namun, saya ingat pernah membaca tentang batu giok dengan tekstur halus di salah satu buku catatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya. Apakah akan nyaman bagi Anda untuk meninggalkan liontin batu giok ini sehingga saya dapat menganalisisnya dengan benar? Setelah saya mendapatkan informasi yang Anda butuhkan, saya akan segera memberitahu Anda," kata Matthew. Mendengar itu, Geralt memikirkannya sejenak. Karena Zack telah mengatur agar Geralt bertemu dengan tuannya, tuan itu seharusnya cukup mampu di mata Zack. "Tidak apa-apa, Tuan Sik. Saya berharap untuk mendengar dari Anda segera," kata Geralt sambil mengangguk. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Geralt keluar dari toko. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Masih terlalu dini baginya untuk pergi ke kencan butanya. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk menarik sejumlah uang dari bank karena rumah baru yang dia beli juga dekat. Geralt kebetulan membawa kontrak perjanjian pembelian rumah di tasnya sehingga dia bisa segera melunasi pembayarannya. Lagi pula, tidak mungkin bagi Geralt untuk mengambil pinjaman. "Geralt," pada saat itu, Geralt mendengar suara seorang gadis memanggilnya. Itu terdengar terkejut. Ketika Geralt berbalik untuk melihat, dia juga terkejut. Itu adalah teman baik Layla, Cindy. Dia baru saja keluar dari halaman dalam. Rupanya dia tinggal di sini. Ketika Geralt pergi ke rumah Layla untuk pertama kalinya hari itu, Cindy yang sangat cantik telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Geralt. Dia bisa melihat bahwa gadis itu sangat baik. "Apakah kamu tinggal di sini, Cindy?" tanya Geralt sambil tersenyum. "Iya, yang di dalam adalah kakekku." "Omong-omong, Geralt, kenapa kamu datang ke toko kami sejak awal?"
Tanya Cindy sambil tersenyum sambil berjalan menuju Geralt. Cindy, itu bukan cara untuk memanggilnya. Sebut dia sebagai Tuan Crawford. Teriak Matthew yang menjulurkan kepalanya dari tokonya. Matthew tidak tahu banyak tentang latar belakang Geralt. Namun, dia tahu bahwa orang yang mengatur pertemuan Geralt dan dia adalah seseorang yang dapat menghubungi hakim daerah dan juga ketua Asosiasi Penelitian Barang Antik Nasional. Untuk seseorang dengan status luar biasa yang bekerja di bawah Geralt, dia tahu bahwa Geralt bukanlah orang yang bisa diganggu. Mengapa lagi Matthew bertindak begitu sopan terhadap Geralt sebelumnya? Itulah alasan mengapa dia sangat terkejut dengan kurangnya sopan santun Cindy beberapa waktu yang lalu. Ah, kakek, ini adalah teman baru yang saya temui baru-baru ini. Namanya Geralt dan dia juga teman masa kecil Layla. Jawab Cindy senyumnya tak tergoyahkan. Tidak apa-apa, Tuan Sik. Fokus saja pada pekerjaan yang kuberikan padamu dulu. Kata Geralt sambil tersenyum. Pekerjaan, juga. Anda masih belum memberitahu saya mengapa Anda datang mencari kakek saya hari ini. Kata Cindy. Rasa penasarannya semakin besar. Tidak ada yang serius. Aku hanya datang untuk meminta bantuannya. Bukan masalah besar. Jawab Geralt. Aku mengerti. Oh, karena Anda sudah di sini. Mengapa tidak masuk? Aku akan membuatkan teh untukmu. Mungkin lain kali. Aku akan segera kembali. Saya hanya akan pergi ke bank sekarang untuk menarik sejumlah uang. Jawab Geralt sambil tersenyum. Kebetulan sekali. Saya juga akan pergi ke bank untuk memberikan ponsel ibu saya kepadanya. Ayo pergi bersama, kata Cindy sambil berjalan keluar dari toko dan berdiri di samping Geralt. Geralt hanya bisa mengangguk canggung. Yang ingin dia lakukan hanyalah pergi dengan tenang setelah meninggalkan Leontin untuk Matthew menganalisis dan menarik uangnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Cindy di sini hari ini. Jadi, ibumu lupa membawa ponselnya? Tanya Geralt untuk memecah kesunyian saat mereka berjalan ke bank. Yah, itu agak benar. Lihat, ibuku punya beberapa ponsel. Bank tempat dia bekerja sangat membutuhkan dana dan modal. Karena ibu saya adalah wakil direktur dan dia harus memenuhi targetnya. Dia membutuhkan beberapa ponsel untuk menelepon pelanggan yang berbeda. Dia benar-benar sibuk sepanjang waktu. Jawab Cindy. Keduanya tiba di bank tidak lama kemudian. Bu, aku membawa ponselmu ke sini untukmu. Panggil Cindy ke seorang wanita parubaya yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Mendengar suara Cindy, dia menoleh untuk melihat Geralt dan putrinya. Terima kasih Cindy. Dan siapa ini? Tanya ibu Cindy. Hanya teman. Namanya Geralt. Saya pikir saya sudah menyebutkannya kepada Anda terakhir kali. Dialah yang mengundang saya untuk makan masakan Prancis di restoran barat. Hehe, kebetulan kami bertemu saat kami berdua dalam perjalanan ke bank. Dia di sini untuk menarik sejumlah uang. Jawab Cindy sambil tersenyum. Oh, jadi inilah pemuda itu. Tidak buruk. Cukup tampan juga. Apakah kalian berdua akan keluar bersama nanti untuk bermain? Tanya ibunya. Geralt tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk mengatakan bahwa ibu Cindy pasti sudah menganggapnya sebagai pacar Cindy saat itu. Ah, tidak sama sekali. Begitu saya menarik sejumlah uang untuk membayar rumah saya akan segera berangkat. Oh, kamu sudah membeli rumah untuk dirimu sendiri, kata ibu Cindy dengan gembira. Saat dia mengatakan itu, dia ingat ketika putrinya memberitahu dia tentang semua yang terjadi malam itu. Masakan Prancis tampaknya sangat mahal dan ini adalah bukti bahwa pemuda ini setidaknya mampu secara finansial. Dia bahkan membeli rumah untuk dirinya sendiri. Siapa yang membeli rumah? Wakil Direktur Lassie. Kata suara sinis tiba-tiba. Pada saat itu, wanita parubaya lain berjalan ke arah ketiganya. Geralt tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia akhirnya melihat siapa yang berbicara. Itu adalah Ibu Layla. Leia juga bekerja di bank, dan dia juga seorang pemimpin dan wakil direktur. Dia dan Ibu Cindy memiliki peringkat yang sama. Apa yang kamu lakukan di sini, Geralt? Dia tentu tidak menyangka akan melihatnya di sana. Aku datang untuk menarik uang, kata Geralt tanpa repot-repot memanggilnya sebagai Bibi Leia lagi. Oh, aku mengerti bagaimana keadaannya. Bahkan tidak bisa diganggu untuk menyapa saya dengan nama saya sekarang. Mengapa repot-repot mencoba pamer jika Anda tidak punya uang sekarang? Juga, Anda bisa mulai bekerja di unit pengiriman tenaga kerja bulan ini jika Anda baru saja membayar sesuai dengan yang telah disepakati. Anda tahu,
Ada banyak orang lain yang menyumbang lebih banyak dari Anda. Karena Anda hanya menyumbangkan 70.000 dolar untuk Paman Jung Anda harus menunggu sedikit lebih lama sebelum Anda mendapatkan pekerjaan Anda. Leia mengambil setiap kesempatan yang dia bisa untuk memperlebar jarak antara status Geralt dan miliknya. Wakil Direktur Tolbert, apa yang kamu bicarakan? Miskin, tanya Ibu Cindy heran. Kamu tidak tahu. Jadi itu sebabnya Anda berbicara dengannya. Kurasa Cindy yang malang juga tidak tahu tentang ini. Nah, Anda lihat, Geralt di sini sekarang. Dan dengan itu, Leia mengambil kesempatan untuk berbagi bagaimana keluarga Geralt dulu sangat miskin. Dia bahkan memberi tahu mereka tentang mobil yang dia jual untuk membeli rumah barunya. Secara alami, dia juga terus menekankan betapa miskinnya Geralt sekarang. Aku hampir mendorong putriku sendiri ke dalam sarang singa, pikir Ibu Cindy sambil bergidik. Pada saat itu, suara derit ban terdengar saat mobil berhenti tepat di luar bank. Ketika keempat orang itu menoleh untuk melihat, mereka bisa melihat beberapa pria berjas berlari ke bank. Ibu, ponsel Anda di sini. Ayo ambil. Leila, Douglas, dan dua gadis dari hari sebelumnya memasuki bank. Dengan Leila memanggil. Sepertinya kelompok itu keluar untuk bermain lagi. Secara kebetulan, mereka ada di sini untuk memberikan ponsel Leia kepadanya juga. Geralt, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Leila begitu dia melihatnya. Puff, apakah Anda bahkan perlu bertanya? Dia mungkin di sini untuk mendapatkan sedikit uang saku yang tersisa di rekening banknya. Hahaha, kalian semua mungkin tidak menyadarinya. Tapi dia bahkan tidak punya uang di dompetnya kemarin. Kata Douglas sambil tertawa. Leila tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia masih kaya, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki perasaan untuknya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak merasakan apa-apa untuknya setelah menyaksikan semua yang telah dia lakukan kemarin. Betul sekali, dia datang untuk menarik uang dan Cindy datang bersamanya. Kata Leia sambil tertawa. Wajah Leila sedikit mengerut saat mendengar nama Cindy. Dia segera menarik Cindy ke samping dan mulai menceritakan kisahnya tentang bagaimana dia bangkrut dan bahwa dia mungkin telah menariknya untuk menipu uangnya. Begitu dia mendengar semua itu, Cindy menatap Geralt dengan mata cemas. Mengapa kamu menjual mobil itu, Geralt? Juga, mengapa kamu menjualnya dengan harga serendah itu? Dia dengan tulus mengkhawatirkan Geralt. Aku akan memberitahumu tentang itu jika ada kesempatan di masa depan. Untuk saat ini, saya hanya akan menarik sejumlah uang. Aku punya janji pada siang hari. Jawab Geralt sambil tersenyum pada Cindy. Dia bahkan tidak repot-repot melihat orang lain saat dia berjalan ke konter. Douglas sendiri membawa gadis-gadis itu lebih dekat ke konter untuk mengamati Geralt. Dia ingin mereka melihat Geralt mempermalukan dirinya sendiri di depan yang lain. Berapa banyak uang yang ingin Anda tarik, Tuan? Tanya petugas. 90.000 dolar. Jawab Geralt tanpa mengedipkan mata. 90 apa? Kata Douglas. Terkejut. Leila juga terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Ibu Leia dan Cindy yang sudah kembali ke kantor mereka. Mereka membeku dan berbalik kaget. Sebentar, Pak. Setelah Geralt memasukkan kata sandinya dan memvalidasi transaksi dengan tanda tangannya, mesin penghitung uang menjadi hidup. Senyum puas Douglas menghilang dalam sekejap. Kamu masih punya uang. Bukankah kamu menggunakan semuanya untuk membeli mobil itu? Tanya Douglas dengan heran. Apakah saya mengatakan saya menggunakan semua itu? Jawab Geralt, dingin. Lalu, berapa banyak yang sebenarnya kamu menangkan? Giliran Leila yang bertanya. Ibu Cindy dan Leia sendiri sudah beringsut lebih dekat ke grup saat itu. Mereka semua menunggu dengan cemas. Saya menang. Geralt memastikan untuk menjaga ketegangan selama dia bisa. Dia pantas setidaknya itu. Setelah dia merasa cukup, dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, lupakan saja. Ini tidak banyak, benar-benar tidak perlu membicarakannya. Kamu, Leila hanya bisa mengatur satu kata. Dia sangat marah. Geralt tidak dapat memasukkan semua uang ke dalam tas kecilnya sehingga dia meminta salah satu staf kebersihan di sana untuk kantong sampah hitam. Dia memasukkan uang itu semua 90.000 dolar ke dalamnya dan mengangguk kepada Cindy sambil tersenyum sebelum meninggalkan bank dengan tasnya. Jadi, dia sebenarnya masih punya uang. Teriak bibi Leia, hancur. Geralt itu, berapa banyak yang sebenarnya dia menangkan dari lotre?
Tanya Leila cemas. Semuanya. Saya pikir dia hanya melakukan semua ini dengan sengaja. Dia hanya berpura-pura miskin di depan kita. Douglas sangat kesal saat itu. Bagaimanapun, dia baru saja menerima tamparan mental yang besar dari Geralt. Semua niatnya untuk bersenang-senang sekarang sia-sia. Adapun Geralt, dia segera tiba di kantor penjualan dan pramuniaga dari sebelumnya pasti merasakan tamparan mental yang sama yang diterima Douglas ketika Geralt membayar penuh rumah itu dengan uang tunai yang dingin dan keras. Uang tunai senilai $105.000 sekaligus. Ini adalah bos besar. Pada saat Geralt selesai menyelesaikan pembayaran rumah, hari sudah hampir tengah hari dan Seno memastikan Geralt mengetahui hal ini dengan terus-menerus memanggilnya. Setelah bergegas kembali ke kamar hotelnya untuk berganti pakaian yang lebih baik, Geralt segera menuju restoran bernama Johnsbury Bistro. Saat dia dalam perjalanan ke sana, Seno dan Sienna sudah berada di restoran. 3 orang lainnya berada di kamar pribadi bersama mereka. Salah satunya adalah rekan Sienna sementara 2 lainnya adalah gadis yang akan menjadi kencan buta Geralt hari ini serta ibunya. Gadis itu memiliki rambut hitam panjang, dan kulitnya sangat putih. Dia tampak halus dan cantik. Namun, penampilannya mendikte perilakunya saat dia tampak kedinginan dan kepalanya sering menunduk saat dia terus-menerus melihat melalui wecatnya. Ibunya, di sisi lain, adalah seorang wanita parubaya gemuk dengan alis bertato yang terlihat mirip dengan ulat. Berbeda dengan putrinya, dia terlihat agak kokoh dan bahkan tangguh. Geralt adalah orang yang sangat baik, dan kami juga tidak memuji dia untuk itu. Anda akan tahu apa yang kami maksud ketika Anda bertemu nanti. Terlebih lagi, dia lulus dari universitas bergengsi dan dia juga cukup tampan. Dia mulai mencari pekerjaan dan saya dengar dia ingin bekerja di kantor publik. Namun, jangan biarkan hal itu menurunkan harapan Anda. Dia baru saja membeli rumah di Serene County. Jelas Sienna saat mereka menunggu. Meskipun Sienna memiliki kebencian terhadap Geralt dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak selalu seperti itu. Dia dulu memiliki hubungan yang baik dengannya selama SMP karena dia terus-menerus berada di sekitar Seno. Sedikit kebencian hanya dimulai karena insiden yang menyebabkan Seno diusir saat itu. Namun, kebencian yang dia miliki untuknya sekarang telah hilang setelah kejadian pagi ini. Dia sekarang dengan tulus mengkhawatirkan Geralt juga, dan dia ingin melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Nah, berapa besar rumah yang dia beli? Jika memiliki kurang dari 3 kamar, apakah itu bahkan dapat dianggap sebagai rumah? Setidaknya harus ada 3 kamar tidur, 2 ruang tamu, dan 2 kamar mandi. Tanya gadis itu saat dia akhirnya mengangkat kepalanya. Yah, tidakkah kamu mengetahuinya? Rumah barunya sangat cocok untuk Anda. Haha, jawab Seno. Nah, bagaimana dengan mobilnya? Mobil apa yang dia kendarai sekarang? Kali ini ibunya yang bertanya. Oh, dia belum punya mobil. Tapi Anda tahu, mobil tidak bernilai uang sebanyak itu. Jawab Seno. Ibunya terbatuk-batuk sebelum berkata. Yah, Anda tahu. Memiliki rumah atau mobil bukanlah hal yang paling penting bagi kami. Kami hanya berharap dia orang yang jujur. Saya tidak akan menerima pria yang hanya suka membual dan berbicara besar. Oh, Anda dapat yakin bahwa pria itu adalah pria paling jujur di planet ini. Kami tumbuh bersama jadi kami lebih dari yakin tentang kepribadiannya, jawab Sienna. Sementara semua orang mengobrol, Geralt akhirnya membuka pintu dan memasuki ruangan. Geralt, Anda di sana. Kemarilah dengan cepat agar aku bisa mengenalkanmu pada mereka, kata Seno sambil tersenyum saat dia mulai memperkenalkan kedua pihak satu sama lain. Ibu gadis itu mengamati Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar terlihat dan merasa seperti orang yang jujur. Dia bisa bernapas sedikit lebih mudah mengetahui itu. Piring tiba segera setelah itu dan kedua belah pihak berbicara satu sama lain saat mereka makan siang. Kau tahu, mereka benar-benar meluangkan waktu untuk menyajikan hidangan terakhir. Saya akan pergi dan bertanya kepada mereka tentang hal itu, kata rekan Sienna sambil berdiri. Dia diam-diam mengedipkan mata pada Sienna dan Seno. Ya, saya pikir saya akan bergabung dengan Anda, kata Sienna. Seno minta diri untuk pergi ke kamar mandi juga. Sebelum Seno meninggalkan ruangan dengan 2 lainnya, dia menepuk bahu Geralt dan memberinya acungan jempol rahasia. Dia menutup pintu kamar pribadi, hanya menyisakan Geralt.
gadis itu, dan ibunya di dalam. Melihat semua orang telah pergi, wanita parubaya itu menyeka mulutnya dengan handuk kertas. Jadi, Geralt, kan, kami telah mendengar tentang semua hal baik tentang Anda dari teman baik Anda. Saya pribadi berpikir bahwa Anda adalah orang yang cukup jujur. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang putriku? Tanya wanita itu. Tentu saja dia jujur. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti acara kencan buta. Terlebih lagi, wanita itu terlihat sangat galak. Dia juga tidak banyak bicara sejak Geralt tiba. Dia tidak buruk, jawab Geralt. Pada saat itu, gadis itu mengangkat kepalanya untuk menatapnya sejenak. Setelah beberapa detik, dia cemberut sebelum menundukkan kepalanya lagi dengan jijik. F***, ekspresi macam apa itu? Geralt berpikir dalam hati. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam pikirannya. Wanita itu berdeham sebelum berkata, biarkan aku memberitahumu ini, Geralt. Putri saya bekerja untuk sebuah perusahaan di bawah Dream Investment Group. Dia bekerja untuk Dencowls Production and Trading Corporation. Saya yakin Anda harus tahu tentang Dream Investment Group, bukan? Menjadi grup besar dengan kekuatan finansial yang luar biasa. Tahukah Anda betapa sulitnya seseorang masuk ke perusahaan itu? Perusahaan produksi dan perdagangan Dencowls. Jika Geralt ingat dengan benar, itu hanyalah salah satu perusahaan yang didukung oleh Dream Investment Group. Bagaimanapun, Dream Investment Group mendukung beberapa proyek dan perusahaan lokal seperti ini. Apakah dia benar-benar hanya mengklaim bahwa putrinya bekerja di bawah Dream Investment Group karena itu? Geralt hanya bisa tersenyum mendengarnya sebelum mengangguk sedikit. Dia benar-benar berpikir untuk dirinya sendiri pada saat itu. Wanita itu terlihat sangat normal. Dia terlihat baik dan kepribadiannya juga tidak terlalu buruk. Mengapa dia menurunkan standarnya dan pergi kencan buta? Putri saya tertarik pada Anda karena dia tahu bahwa Anda adalah pria yang jujur. Dia ingin menikah dengan pria yang jujur. Namun, ada 3 aturan mutlak yang harus Anda patuhi sebelum Anda berdua bisa menikah. Dengarkan baik-baik sekarang. Maafkan saya, Geralt tercengang. Apa yang terjadi di sini? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.